Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Arab kita. Dan kali ini kita akan kembali berlatih menjawab pertanyaan-pertanyaan atau membuat pertanyaan-pertanyaan. Kalau latihannya berupa pertanyaan, silakan jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan jika latihannya berupa jawaban, silakan buat pertanyaan untuk jawaban-jawaban tersebut. Soalnya ada 14 saja, tidak banyak. Dan sistematikanya sudah pernah kita sampaikan kemarin pada video tentang materi sebelum ini. Dan kali ini bahasan kita adalah berkenaan dengan materi tentang domir yang mencakup domir untuk subjek dan juga domir untuk kepemilikan. Dan materi ini sudah pernah kita pelajari sebelum ini, dan sekarang kita saatnya untuk berlatih, untuk mengecek, untuk mengevaluasi pemahaman kita, dan juga mengetahui logika kita dalam berbahasa Arab. Ketika menemukan sebuah pertanyaan, bagaimana jawabannya? Dan ketika menemukan sebuah jawaban, bagaimana cara membuat pertanyaan bagi jawaban tersebut. Saya sudah siapkan 3 lembar latihan. Mari kita perhatikan bersama-sama, lalu analisa, kemudian silakan pikirkan kalau ada pertanyaan bagaimana jawabannya, dan jika ada jawaban bagaimana membuat pertanyaannya. Mari kita perhatikan bersama-sama setiap lembar berikut ini. Baik. At-tamrinul awal, imlail faragha fima ya'ti. Latihan 1. Imlail faragha, isilah yang kosong atau isilah titik-titik. Kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkannya isilah titik-titik. Nah, kalau dalam bahasa Arab disebutnya imlail faragha, isilah yang kosong, atau bahasa Inggrisnya blank ya. Fill in the blanks, isi yang kosong. Isi yang kosong fima ya'ti berikut ini. Nomor pertama, ada pertanyaan man antuma. Nah, silakan. Apa jawabannya? Titik, titik, titik. Man antuma. Antuma adalah domir untuk musanna. Nah, ini bisa laki-laki, bisa buat perempuan, bebas. Tapi ingat, ini pertanyaannya adalah man. Kalau man berarti menanyakan apa? Ingat, jangan lupa. Nomor 2, ada jawaban. Lana madrasatun. Tentu sudah paham kan artinya? Lana madrasatun. Lana itu dari kata nahnu, lana, na. Nah, jadi lana apa artinya? Lana madrasatun, madrasatun sekolah. Jadi lana madrasatun, silakan pahami apa artinya. Nah, jika ada jawaban lana madrasatun, maka apa pertanyaan untuk jawaban ini? Silakan dianalisa ya, sambil perhatikan, pahami, lalu pahami juga logikanya, logika tanya jawabnya, terus siapkan apa jawaban atau pertanyaan yang relevan. Nomor 3, ma antunna. Alat tanyanya menggunakan ma, bukan man. Antunna, ini adalah dhamir untuk jamak, buat perempuan. Antuna pasti sudah paham artinya. Nah, kalau ditanya antunna, maka jawabannya gimana? Yang jelas ini formulanya adalah formula tanya jawab. Jika ditanya kamu, berarti jawabannya saya. Jika ditanya saya, berarti jawabannya kamu. Kalau 1 orang. Kalau 2 orang bagaimana? Kalau banyak, 3 orang ke atas, bagaimana pula jawaban atau pertanyaan yang relevan? Ma antunna. Silakan apa jawabannya. Baik, berikutnya lembar kedua. Nomor 4. Kaifa masna'u kunna. Kaifa masih ingat artinya kan? Masna'u kunna. Masna'un dengan kunna. Masna'un, barangkali lupa, saya kasih tahu artinya adalah pabrik. Ya, pabrik. Kunna, apa tuh? Domir. Antunna la kunna kunna. Berarti domir buat siapa? Buat laki-laki ataukah buat perempuan? Banyak ataukah 2 orang? Ataukah 1 orang? Coba diingat-ingat, dianalisa. Nah, jika ditanya kaifa masna'u kunna, berarti jawabannya seperti apa? Ingat, kalau ditanya kalian, berarti jawabnya kami.
Kalau ditanya kami, jawabnya kalian. Seperti yang sering saya sampaikan. Membangun logika berbahasa dengan tepat dan benar melalui latihan-latihan pertanyaan dan jawaban seperti yang kita sekarang latih bersama-sama. Baik, kita lanjutkan. Nomor 5. Madza li. Madza li. Ini ada dua kata, madza dengan li. Madza apa artinya ya? Terus li, ingat ana li i. Nah, li. Nah, apa? Silakan. Pahami maknanya? Nah, terus apa jawabannya? Tentu harus paham dulu. Pertanyaan ini maknanya apa? Kalau sudah paham maknanya apa, baru bisa memikirkan apa jawaban yang tepat, yang logis untuk pertanyaan madza li. Berikutnya nomor 6. Hal lakum mustashfan, atau bacanya hal lakum mustashfa. Boleh juga dibaca dengan tanwin karena tidak ada alif lam, maka bacanya bertanwin ya kalau tidak ada alif lam. Sebuah isim kalau tidak diawali oleh alif lam, maka dibacanya tanwin. Hal lakum mustashfan. Mustashfan artinya rumah sakit. Hal pasti sudah hafal, sudah sering ini. Lakum, ingat ini domir yang bermakna kepemilikan. Adalah, la itu memiliki. Kum itu apa artinya? Kalau lupa, maka ingat-ingat formula domir yang 3 kolom. Ana, li, i, anta, laka, ka, dan seterusnya. Nah ini lakum, berarti kelompok domir yang mana? Nah, mustashfan rumah sakit. Nah, kalau ada pertanyaan hal, pasti jawabannya salah satu dari dua, antara na'am atau la. Nah, kita di sini sudah kasih petunjuk, jawabannya berupa la, berarti menyanggah. Berarti kalau menyanggah, maka jawabannya bagaimana? Yang jelas berbeda dengan kata yang ada dalam pertanyaan. Berikutnya, nomor 7. Man, hum. Hum, domir, silakan. Domir, mufrad, atau musanna, atau jamak. Buat laki atau buat perempuan. Analisa. Man, hum. Dan man itu berarti menanyakan nama orang, bukan profesi. Baik, nomor 8. Ada jawabannya. Titik, pertanyaannya apa? Nah, jawabannya la, nahnu fallahatun. Analisa, fallahatun ini adalah isim jamak atau musanna atau mufrad. Terus muzakkar atau muannas. Nah, sedangkan nahnu apa artinya? Kami kan? Nah, kalau fallahatun coba analisa. Nah, ketika sudah dianalisa dengan tepat dalam jawaban, maka buat pertanyaan yang relevan. Yang jelas ini jawabannya la. Kalau ada jawaban la, maka pertanyaannya apa? Terus sesuaikan kata-kata sesudahnya yang relevan dan tepat. Itu nomor 8. Baik, kita lanjutkan ke halaman berikutnya, lembaran berikutnya. Nomor 9. Hal antum atibba'u. Atibba'u ini jelas bentuk jamak ya. Karena antum kan juga jamak, sudah hafal ini. Nah, atibba'u bentuk jamak dari kata apa? Baik, kita sambil ingat-ingat terus ya. Ini bentuk jamak dari tobibun. Musananya tobibani, jamaknya atibba'u. Kayak syadidun, syadidani, asyidda'u. Ingat teorinya kalau ada kata atau isim yang ada 2 huruf kembar dalam isim tersebut, maka cara menjamakannya, polanya adalah ai, au. Tobibun, atibba'u, syadidun, asyidda'u, azizun, a'izza'u. Dan seterusnya. Para dokter ya, laki-laki. Ada pertanyaan hal, silakan jawabannya apa. Nomor 10. Madza lakuma. Madza sudah sering. Lakuma itu adalah, berarti ini domir kepemilikan. Yang artinya mempunyai. Nah, kuma apa artinya silakan. Boleh laki-laki, boleh perempuan kalau kuma ya, bebas. Kalau domirnya itu bisa dipakai untuk laki-laki atau perempuan, maka jawabannya bebas, boleh laki, boleh perempuan. Asal benar. Tapi kalau domirnya khusus buat mudzakkar, maka ya jawabannya
atau pertanyaannya harus mudzakkar. Kalau muannas, muannas. Tapi kalau domirnya itu bisa dipakai untuk dua-duanya, mudzakkar bisa, muannas bisa, maka jawabannya bebas. Itu nomor 10, silakan apa jawabannya. Berikutnya nomor 11, ada jawabannya mazra'atukunna wasi'atun. Jawabannya itu. Pertanyaannya silakan. Wasi'atun, jangan lupa. Pahami dulu artinya apa. Biar nanti bisa menebak apa pertanyaan yang relevan. Kalau wasi'atun kita tidak tahu ini jenis kata apa, bisa jadi nanti salah membuat pertanyaan. Maka analisa dulu wasi'atun artinya apa. Mazra'atun, baik, mazra'atun sudah sering ya, sawah. Nah, wasi'atun tidak saya kasih tahu. Silakan, apa pertanyaan buat jawaban ini. Berikutnya nomor 12. Pertanyaannya apa? Jawabannya adalah la antuma amilatani. La antuma amilatani. Amilatani sudah sering nih. Mudzakkar atau muannas? Perhatikan. Terus antuma ini mudzakkar atau muannas sama aja. Tapi perhatikan kata sesudahnya amilatani. Nah, perhatikan amilatani ini mudzakkar atau muannas. Meskipun antuma bisa dipakai buat mudzakkar atau juga muannas, tetapi ada amilatani petunjuknya. Sehingga ini pasti kata mudzakkar atau muannas. Nah, silakan pastikan. Dia nanti membuat pertanyaannya pun tepat. Itu nomor 12 ya. Berikutnya dua lagi, nomor 13. Titik-titik, apa pertanyaannya? Jawabannya adalah nahnu mudirotun. Nah, mudirotun sudah sering muncul. Ujungnya atun. Mudirotun, direktur ya, arti asalnya. Nah, ini mudirotun. Mufrad, musanna atau jama'? Mudzakkar atau muannas? Silakan analisa. Materi yang sudah kita pelajari, silakan ingat-ingat kembali. Lalu kita gunakan buat menganalisa pertanyaan atau jawaban ini agar kita bisa menjawab atau mengajukan pertanyaan secara tepat. Terakhir nomor 14, kaifahum. Kaifahum. Nah, ini sudah sering. Nah, silakan. Ada pertanyaan begini, kaifahum, apa jawabannya? Nah, begitulah. Ada 3 lembar yang berisi 14 soal atau 14 nomor yang terdiri dari sejumlah pertanyaan dan sejumlah jawaban. Silakan diperhatikan kembali, dianalisa, kemudian silakan pertimbangkan apa jawaban atau pertanyaan yang tepat. Silakan di screenshot. Kalau tadi kelewat, silakan setiap halaman tadi, ada 3 halaman, di screenshot, lalu disalin dalam buku tulis masing-masing. Kemudian silakan buat pertanyaan atau buat jawaban untuk masing-masing nomor. Nah, jawaban kita semua nanti akan kita ulas dan kita bahas pada video berikutnya. Selamat berlatih. Ma'an najah.